Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera dan salam kebajikan bagi kita semua. Sebelumnya, yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan karunia nikmatnya kepada kita semua, sehingga dengan pemberian karunia-Nya lah kita masih bisa beraktivitas sampai hari ini dengan sehat dan sentosa. Sebelum itu, yang saya hormati para dosen Universitas Pancasakti Bekasi, khususnya Ibu Wina Sarikusumaningtyas, SLPMM, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Ekonomi Internasional. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Hakim Al-Fajri dari Fakultas Ekonomi Bisnis, Prodi Manajemen. Dalam beberapa menit ke depan akan menjelaskan mengenai integrasi ekonomi. Nah, sebelum kita lebih dalam, kita yang pertama-tama harus mengetahui terlebih dahulu tentang apa itu integrasi ekonomi. Slide selanjutnya. Nah, apa itu integrasi ekonomi? Integrasi ekonomi dalam konteks negara, yaitu menggambarkan penyatuan beberapa negara dalam satu kesatuan. Namun, batasan definisi yang baku tentang integrasi ekonomi di antara para ekonom itu belum menentukan kata sepakat. Para ekonom ini masih mengembangkan definisi integrasi ekonomi dari berbagai sudut pandang yang berbeda satu sama lain. Artinya belum ada definisi yang pasti dari para ekonom ini karena masih dalam proses pengembangan definisi. Nah, secara umum integrasi ekonomi itu adalah sebuah proses di mana sekelompok negara berupaya untuk meningkatkan kemakmurannya. Jadi integrasi ekonomi adalah pencabutan atau penghapusan hambatan ekonomi di antara dua atau lebih dari perekonomian negara. Nah, sementara organisasi UNCTAD, United Nations Conference on Trade and Development, itu mendefinisikan integrasi ekonomi sebagai kesepakatan yang dilakukan untuk memfasilitasi perdagangan internasional dan pergerakan faktor produksi lintas negara. Nah, setelah kita mengetahui tentang apa itu integrasi ekonomi, di slide selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat dari integrasi ekonomi. Nah, manfaat integrasi ekonomi, manfaat atau keuntungan dan integrasi ekonomi yaitu yang berkaitan dengan signifikasi integrasi. Nah, integrasi ekonomi itu memberi manfaat baik dari sudut pandang pelaku ekonomi maupun bagi perekonomian kawasan. Dengan demikian, manfaat integrasi ekonomi yaitu diantaranya ada 7. 1. Produk-produk itu semakin efisien dan berpeluang terjadi spesialisasi, sehingga negara yang bersangkutan memiliki keunggulan komparatif karena produk-produknya itu menjadi efisien dan menjadi spesialisasi. Yang kedua, produk itu menjadi meningkat. Karena apa? Karena akibat dari meningkatnya volume perdagangan. Dan yang ketiga adalah itu posisi tawar di forum internasional jadi membaik, sehingga dapat memungkinkan volume perdagangan itu menjadi meningkat. Lalu yang selanjutnya adalah yang keempat, efisiensi produk semakin meningkat sehingga akan meningkatkan kompetensi. Sebab apa? Sebab tadi karena efisiensi produk itu semakin meningkat. Sehingga karena sebab dari efisiensi produk semakin meningkat, maka akan menimbulkan peningkatan kompetensi. Lalu yang selanjutnya, kualitas produk dan faktor produksi itu makin meningkat. Sebab apa? Yang disebabkan oleh perkembangan teknologi. Lalu yang selanjutnya yang keenam, mobilitas modal dan tenaga kerja bebas keluar masuk itu sesama negara anggota. Dan yang terakhir, adanya koordinasi antar sesama anggota dalam kebijakan moneter dan fiskal. Itu beberapa dari manfaat adanya integrasi ekonomi. Lalu yang selanjutnya adalah dampak dari integrasi ekonomi. Nah,
Adanya kawasan perdagangan bebas tersebut tentu akan melahirkan perbedaan pandangan, terutama dari para ahli dan praktisi perdagangan internasional. Ada dua kira-kira kemungkinan yang akan terjadi sebagai dampak dari integrasi ekonomi tersebut. Nah, ketika integrasi ekonomi berlangsung, terjadi perlakuan diskriminatif antara negara anggota dan negara-negara bukan anggota integrasi. Di dalam apa? Di dalam pelaksanaan perdagangan, sehingga tentu saja akan memberikan dampak reaksi dan dampak diversi bagi negara-negara anggota. Nah, keduanya selain berbeda juga saling bertolak belakang, yaitu yang pertama dampak dari integrasi ekonomi. Ada kreasi perdagangan atau trade creation. Dan yang kedua, diversi perdagangan atau trade diversion. Nah, akan kita bahas di slide selanjutnya tentang apa itu trade creation dan diversi trade. Nah, kreasi perdagangan atau trade creation, kreasi perdagangan itu terjadi apabila sebagian produk domestik di suatu negara yang menjadi anggota Perserikatan Pabean atau negara luar yang bukan anggota digantikan impor yang harganya lebih murah dari anggota yang lainnya. Nah, hal ini tentu saja akan meningkatkan kesejahteraan negara-negara anggota secara keseluruhan. Karena apa? Karena sebab tadi, impor yang harganya jauh lebih murah dari anggota yang lainnya. Itu yang pertama, kreasi perdagangan. Dan yang kedua adalah diversi perdagangan, trade diversion. Kerjasama ekonomi regional memang dapat meningkatkan intensitas perdagangan antar negara anggota. Namun, dalam peningkatan itu seringkali bukan merupakan tambahan baru, melainkan menggantikan yang lama. Nah, dampaknya adalah sebagai substitusi saja, yaitu suatu pengalihan perdagangan dari mitra yang lama di luar kawasan mitra baru, anggota kawasan yang disebut diversi perdagangan, trade diversion. Nah, diversi perdagangan terjadi apabila impor yang murah dari negara luar yang bukan anggota Perserikatan Pabean itu tergusur oleh impor yang harganya jauh lebih mahal daripada negara anggota. Nah, itu beberapa dari dampak integrasi ekonomi. Lalu yang selanjutnya adalah bentuk dan tahapan integrasi ekonomi. Nah, ada beberapa bentuk dan tahapan dalam integrasi ekonomi yang akan kita bahas nanti. Ada eh, ada 7 perkara. Yang pertama, tatanan perdagangan dengan preferensial. Preferential trading arrangement yang pertama. Dan yang kedua adalah daerah perdagangan bebas. Free trade area. Yang ketiga, kesatuan pabean, custom union. Yang keempat, pasaran bersama, common market. Yang keenam, kesatuan ekonomi. Yang ketujuh, mata uang tunggal. Dan yang terakhir adalah kesatuan supranasional. Supranasional union. Selanjutnya akan kita bahas satu-satu mengenai bentuk dan tahapan dari integrasi ekonomi. Yang pertama, tatanan perdagangan preferensial. Preferential Trading Arrangement atau disingkat PTA. Nah, bentuk kerjasama yang paling sederhana adalah tatanan perdagangan preferensial atau disingkat PTA. Nah, PTA ini merupakan kerangka kerjasama sekelompok negara yang mengizinkan untuk impor barang dari negara penanda tangan dengan preferensi yang memperlakukan tingkatan tarif yang lebih rendah dan yang dikenakan impor barang dari negara ketiga. Contohnya seperti yang dilakukan oleh anggota negara ASEAN dalam bentuk CEPT. Itu yang pertama. Yang kedua, daerah perdagangan bebas, Free Trade Area atau disingkat FTA. Nah, tahapan berikutnya adalah kawasan perdagangan bebas. FTA ini yang merupakan pasar terbuka bagi negara-negara anggota. Integrasi ekonomi regional bagi kriteria daerah 5 perdagangan bebas adalah integrasi yang longgar dan kurang intensif. Masalah yang sering terjadi adalah seringkali komoditas yang diimpor dari negara bukan anggota itu cenderung masuk ke daerah perdagangan bebas. Melalui apa? Melalui siapa? Melalui negara yang mengenakan tarif eksternal paling murah.
Nah, pengawasan tentu saja akan jauh lebih mudah jika negara-negara yang membentuk daerah bebas, daerah perdagangan bebas, itu tidak memiliki batas daerah yang sama. Sehingga transfer komoditas di dalam daerah itu lebih mudah dikontrol. Yang ketiga, tahapan dalam integrasi ekonomi itu kesatuan pabean atau custom union. Nah, tahap ketiga adalah kesatuan pabean atau disingkat CU. Nah, karakteristik integrasi ekonomi ini ditandai oleh selain dari peraturan FTA, juga dicirikan oleh semua negara anggota itu memberlakukan beban tarif dan non-tarif yang sama atau seragam. Common tarif namanya. Terhadap apa? Terhadap komoditas impor dari negara yang bukan anggota. Dalam hal ini, ada kesepakatan bersama mengenai pembagian dari penerima tarif yang berlaku di antara negara anggota berdasarkan apa? Berdasarkan pada suatu rumusan tertentu. Lalu yang selanjutnya, yang keempat, pasaran bersama atau common market. Nah, common market ini mempunyai derajat yang lebih tinggi dari FTA dan kesatuan pabean. Ada 3 hal yang tercakup dalam bentuk organisasi pasaran bersama atau dalam common market. 3 hal yang tercakup dalam common market yaitu A, yang pertama atau melenyapkan rintangan perdagangan yang terjadi di antara negara anggota. Atau yang kedua, menetapkan suatu tarif eksternal bersama, dan yang ketiga adalah menghapuskan restriksi hambatan nasional terhadap pergerakan tenaga kerja, kapital, bahan baku dan lainnya antar negara anggota. Contoh utama pasaran bersama adalah pasaran bersama Eropa atau The European Economic Community atau disingkat ECC. Sekarang itu jumlah anggotanya sebanyak 12 negara dan mulai Januari 1993 itu membentuk pasar tunggal. Yang kelima adalah kesatuan ekonomi, Economic Union. Nah, tujuan membentuk kesatuan ekonomi adalah biasanya untuk meningkatkan efisiensi ekonomi, mendekatkan politik dan budaya antar negara-negara anggota. Secara konkret, dalam tahap kelima ini adalah suatu blok perdagangan yang merupakan gabungan dari apa? Dari kebebasan yang ada pada ketiga tahap sebelumnya, yaitu tadi FTA, Common Market, dan Custom Union. Nah, sampai saat ini hanya European Union yang mengarah pada bentuk kerjasama ini. Hal ini misalnya ditandai dengan tahap-tahap berikut dengan diberlakukannya mata uang tunggal untuk kawasan tersebut yang dinamakan apa? European Currency Unit atau Euro. Nah, itu yang kelima. Dan yang keenam adalah mata uang tunggal. Nah, mata uang tunggal ini merupakan salah satu tahapan yang mengatur negara-negara anggota untuk menggunakan alat bayar yang sama dalam satu kawasan. Pada tahap ini, maka negara-negara anggota itu harus mempunyai kebijakan keuangan yang baik dan harmonis di antara mereka sendiri. Sebagai contoh, penggunaan mata uang tunggal ini adalah mata uang euro. Euro adalah mata uang yang dipakai di 17 negara anggota Uni Eropa. Secara giral, mata uang ini mulai dipakai sejak 1 Januari 1999. Tapi secara fisik baru dipakai pada 1 Januari 2002. Semua negara anggota, kecuali Denmark dan Britania Raya, itu telah berkomitmen untuk bergabung dalam Persatuan Ekonomi dan Moneter, Economic and Monetary Union, atau disingkat EMU. Nah, yang terakhir adalah Kesatuan Supranasional atau Supranational Union. Nah, bentuk dan tahapan organisasi ekonomi ini adalah yang paling tinggi derajatnya dari model integrasi yang lainnya, yang dikenal dengan Kesatuan Supranasional atau Kesatuan Politik, Political Union. Nah, pada tahapan ini negara-negara anggota setuju untuk menggabungkan pemerintah mereka pada aspek-aspek ekonomi, politik, dan sosial kepada penguasa tertinggi yang diangkat bersama. Agak sukar untuk dibayangkan bahwa kedaulatan politik nasional dapat dipertahankan tanpa adanya kebebasan finansial, kebebasan fiskal, dan moneter nasional. Jelas sekali, ini bahwa perspektif jangka panjang, rintangan terbesar bagi kesatuan supranasional adalah implikasi politik. Jadi, itulah sedikit banyaknya tentang integrasi ekonomi. Mungkin segini saja dari saya, kurang lebihnya
Mohon dimaafkan apabila ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, dan salam kebajikan bagi kita semua. Sampai jumpa.